ekonomi, dari segi moral. Karena bisa dikatakan, dan mulailah dari tempat kudusku. Jadi dari gereja Tuhan, dari umat Tuhan. Nah, siapakah mereka disebutkan di sana? Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Jadi tua-tua ini adalah ya para tokoh ini sebenarnya. Ya, para pemimpin orang Israel. Yang secara rohani juga mereka sebenarnya punya andil untuk menjadi berkat, untuk menjadi ya terang bagi umat Israel. Tapi justru mereka tidak jadi contoh, justru mereka tidak jadi berkat. Ya, jadi anak Tuhan tidak selalu patokannya tua atau muda, ya kan? Walaupun sudah tua, tapi kadangkala imannya masih muda, betul ya? Imannya masih cetek, atau imannya masih rapuh. Nah, tapi walaupun kelihatannya masih muda, anak-anak, tapi imannya kuat. Dia tetap hidup di dalam imannya kepada Tuhan, tidak mau bergeser. Jadi tidak selalu patokannya karena muda, karena tua, betul ya? Nah, jadi kita lihat orang tua-tua, jadi para tokoh, seharusnya mereka sudah menjadi contoh, seharusnya mereka menjadi teladan. Tapi justru mereka tidak jadi berkat. Justru mereka tidak menjadi teladan. Maka disana dikatakan, mulailah dari tua-tua. Saya katakan apa? Bunuh mereka. Kenapa mereka? Nah, lihat di sana. Apa yang dilakukan oleh sebagian orang Israel di dalam ketidaksungguhan mereka kepada Tuhan? Yang pertama kita lihat, ya, coba kita sambung lagi. Kita lihat Yeskiel pasal 9 ayat 9. Kita ambilkan. Ya, ayat 9. Ya, kita baca. Kelihatan ya? Ya, kita baca. 2, 3 ya. Jawabnya kepadaku, kesalahan kaum Israel dan Yehuda sangat banyak, sehingga tanah ini penuh dengan darah, dan kota ini penuh ketidakadilan. Sebab mereka berkata, Tuhan sudah meninggalkan tanah ini, dan Tuhan tidak melihatnya. Nah, yang pertama, ya, ketidaksungguhan umat Israel atau umat Tuhan di hari-hari ini adalah yang pertama bisa dikatakan orang Israel berkata Tuhan tidak melihat. Nah, Tuhan tidak melihat. Kadangkala karena kita tidak melihat oknum, ya kan, atau misalkan contoh sebutlah, misalkan di jalan raya karena nggak ada polisinya, kita ya mungkin nggak pakai helm, ya kan? Nah, seperti itu contoh misalnya. Tapi apakah sebenarnya Tuhan tidak melihat kalau kita tidak melakukan firman Tuhan? Tuhan melihat. Amin. Tuhan pasti melihat karena Tuhan Maha tahu. Sampai seperti ini ketidaksungguhan orang Israel atau umat Tuhan di hari-hari ini, mereka berkata Tuhan tidak melihat. Kalau sudah perkataan seperti ini, berarti apa yang terjadi? Karena mereka berkata Tuhan tidak melihat, ayo kita melakukan dosa. Tuhan tidak melihat. Sama seperti misalkan, kalau kita sering dengar di televisi, oh ini nggak ada bos, ayo kita korupsi. Nah, ya kan? Oh ini nggak ada bos, selingkuh dengan apa? Sekretaris. Ya kan? Nah, misalnya. Jadi karena apa? Gak ada yang melihat antara bos dengan sekretaris, terus selingkuh. Ya, karena gak ada yang melihat, bisa korupsi. Maka dulu di DKI waktu Ahok jadi gubernur, dia senang dengan di budgeting ya, budgeting. Jadi semua
apa itu harus transparansi. Ya, data harus betul-betul akurat, tidak boleh bocor. Harus satu pintu. Nah, waktu zaman Ahok. Jadi karena orang Israel berkata, Tuhan tidak melihat. Nah, hari-hari juga, ya kadang-kala orang Israel berkata, oh Tuhan tidak melihat. Gak gereja tidak apa-apa. Iya kan, misalkan, Tuhan tidak melihat. Nah, kalau sudah ada image atau perkataan seperti ini sudah mengakibatkan namanya perbuatan dosa semena-mena. Lalu apalagi yang mereka lakukan? Nah, sebelumnya kita lihat dulu Yeskiel pasal 8 ayat 12. Ya, ini hampir sama. Yeskiel pasal 8 ayat 12. Ayo kita lihat. Ya, sama-sama kita baca. 2, 3 ya. Firman-Nya kepadaku, kau lihatkah hai anak manusia, apa yang dilakukan oleh tua-tua Israel di dalam kegelapan, masing-masing di dalam kamar tempat pikiran mereka. Sebab mereka berkata, Tuhan tidak melihat kita, Tuhan sudah meninggalkan tanah ini. Nah, ini sama ya. Nah, jadi tua-tua orang Israel, ya, mereka justru melakukan dosa. Lalu dosa apa yang mereka lakukan? Dosa ketidakadilan, utang darah. Ya, ayat selanjutnya kita baca lagi. Ya, ayat 14 dari Yeskiel pasal 8 ayat 14. Ya, 14. Kita baca 2, 3 ya. Lalu dibawanya aku dekat pintu gerbang rumah Tuhan yang di sebelah utara. Sungguh di sana ada perempuan-perempuan yang menangisi dewa Tamus. Ya, ini bagian yang kedua. Ya, sebelum bagian kedua. Jadi yang pertama ini bahwa di mana bahwa bangsa Israel, para tua-tua mereka berkata bahwa Tuhan tidak melihat, Tuhan tidak ada. Ayo kita melakukan dosa. Ayo kita melakukan ketidakadilan. Ayo kita melakukan korupsi. Nah, itulah sebenarnya yang terjadi di bangsa Israel waktu itu. Sehingga mendatangkan murka Tuhan atas mereka. Nah, sekarang yang kedua, apa yang mereka lakukan di dalam ketidakkesungguhan mereka mengiring Tuhan. Nah, ini tadi kita sudah baca di dalam Yeskiel pasal 8 ayat 13-14, bisa dikatakan perempuan Israel menangisi dewa Tamus. Ya, menangisi dewa Tamus. Dewa Tamus itu adalah dewa, ya, tumbuh-tumbuhan. Ya, dewa sesembahan bangsa Babel. Ya, jadi kalau subur, kalau tumbuh-tumbuhannya subur, hijau, berbuah, itu ada dewanya, seperti itu. Kalau misalkan padi-padi kita panen dengan limpah ruah, tanaman-tanaman palawija kita panen dengan bagus, membuat kita kaya raya. Nah, itu ada dewanya, seperti itu. Disebut dewa Dewa Tamus. Nah, tapi kalau panenannya misalkan berkurang atau tumbuh-tumbuhannya tidak baik, oh ini dewa kita sedang mati atau sedang marah, maka mereka menangis. Jadi saya katakan perempuan-perempuan, wanita-wanita orang Israel, jemaah wanita-wanita orang Yehuda menangisi dewa Tamus. Apa artinya menangis? Mereka menyembah dewa Tamus, dewa sesembahan, ya, bangsa-bangsa lain yang waktu itu adalah bangsa Babel yang menyembah dewa Tamus, sehingga mereka juga ikut menyembah dewa ini. Mereka menangis menyembah dewa Tamus ini. Nah, bisa dikatakan bahwa, ya, lalu dibawanya aku dekat pintu gerbang rumah Tuhan yang di sebelah utara. Sungguh di sana ada perempuan-perempuan yang menangisi dewa Tamus. Nah, puji Tuhan. Coba kita lihat dulu di dalam Ulangan pasal 4 ayat 16. Apa bisa dikatakan? Ulangan pasal 4 ayat 16.
Ya, kita baca sama-sama. 2, 3 ya. Supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai Allah apapun, yang berbentuk laki-laki atau perempuan, yang berbentuk binatang yang di bumi, atau berbentuk burung bersayap yang terbang di udara, atau berbentuk binatang yang merayap di muka bumi, atau berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi. Terus, dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan dan bintang, segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekaliannya itu, yang justru diberikan Tuhan Allahmu kepada segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagian mereka. Nah, puji Tuhan. Jadi sebenarnya sebelumnya Tuhan sudah berbicara kepada orang Israel supaya jangan sampai mereka menyembah dewa atau patung apapun yang mereka buat, misalkan seperti patung dari berbentuk manusia, berbentuk binatang, ikan, burung. Nah, supaya mereka jangan sampai membuat patung itu, dan apalagi mereka sujud menyembah kepadanya. Tuhan katakan bahwa kalau kamu membuat dan menyembah itu, kamu sudah berlaku busuk, bisa dikatakan. Nah, inilah satu dosa yang begitu kecil yang dilakukan oleh bangsa Israel, sehingga Tuhan marah kepada mereka. Tadi kita sudah lihat, bunuh mereka, baik teruna-teruna, anak-anak, baik orang-orang tua, bunuh mereka. Itu dikatakan Tuhan kepada mereka, pemusnah, ya, yang membawa malapetaka kepada bangsa Israel yang tidak setia kepada Tuhan pada zaman itu. Jadi sebenarnya sebelumnya Tuhan sudah berbicara kepada bangsa Israel supaya jangan sampai mereka membuat patung yang menyerupai apapun. Nah, sampai, tapi anak Tuhan, di akhir zaman menjelang Yesus datang, Antikris akan membuat patung, ya, dan patung itu akan berbicara seperti manusia disebutkan. Itu yang disembah sebagai Tuhan. Nah, oleh karena itu, mumpung masih, ya, belum sampai di sana, sekarang ini kita sedang, ya, ada dalam proses supaya kita anak Tuhan menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Amin. Nah, karena Antikris akan menguasai dunia ini, tidak mungkin tidak, pasti. Nah, lalu kalau Antikris menguasai dunia ini dan dia yang harus disembah sebagai Tuhan, bagaimana dengan anak Tuhan? Bagaimana dengan orang-orang Kristen? Nah, ini ada dua yang terjadi, dua peristiwa yang terjadi. Kristen yang sungguh-sungguh, mereka disempurnakan oleh Tuhan. Ya, mereka disempurnakan Tuhan. Seperti apa mereka Kristen yang sungguh-sungguh? Kristen yang sungguh-sungguh adalah satu, Kristen yang bertobat. Amin. Taat firman Tuhan dan penuh Roh Kudus. 3 hal ini. Jadi kalau Kristen yang bertobat, taat firman Tuhan, penuh Roh Kudus, itu pasti disempurnakan Tuhan dan tidak ikut masuk di zaman Antikristus. Lalu ada Kristen yang tidak sungguh-sungguh, itulah masuk di zaman Antikristus. Akan dipasangi chip. Kalau nggak mau, apa terjadi? Dibunuh atau disiksa. Nah, jadi anak Tuhan, Tuhan sudah mewanti-wanti, Tuhan sudah menyampaikan firman Tuhan sebelumnya, supaya bangsa Israel, umat Tuhan, harus menyembah Yahweh, Tuhan pencipta langit dan bumi. Itulah Yesus Kristus, Raja dan segala Raja. Dialah Sang Pencipta. Amin. Nah, hanya kepada Dia kita berbakti dan menyembah. Hanya kepada firman-Nya kita tunduk dan taat. Sebagai bukti kalau kita percaya kepada Tuhan. Nah, orang Israel ini mereka menyembah, ya, dewa Tamus. Ya, orang-orang Israel, ya, disebutkan mereka menyembah. Nah, sekarang bagian yang ketiga, ketidaksungguhan orang Israel, apalagi yang mereka lakukan?
Sekarang kita lihat di dalam Yeskiel pasal 7 ayat 19. Ya, yang ketiga. Kita baca 2-3 ya. Perak mereka akan dicampakkan keluar, dan emas mereka akan dianggap cemar. Emas dan peraknya tidak akan dapat menyelamatkan mereka pada hari kemurkaan Tuhan. Mereka tidak akan kenyang karenanya, dan perut mereka tidak akan terisi dengannya, sebab hal itu menjadi satu sandungan yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan. Ya, puji Tuhan. Lalu kita baca lagi, ya itu ayat 19 ya. Ayat 20 kita sudah baca tadi. Ya, ayat 20 sudah kita baca. Ya, ayat 20 kita baca. Ayat 20, ayat 19 ya. 2-3 ya. Mereka menghiasi dirinya dengan emas dan peraknya dan kepermainan. Perhiasan ini membawa mereka dalam kecongkakan. Dari emas dan perak itu mereka membuat patung-patungnya yang kecil dan dewa-dewanya yang menjijikkan. Oleh sebab itu aku akan menjadikan emas dan peraknya cemar bagi mereka. Puji Tuhan. Jadi yang ketiga adalah ketidaksungguhan orang Israel pada saat itu apa? Mereka membanggakan harta kekayaan mereka. Emas, perak. Ya. Mereka membanggakan harta kekayaan mereka. Jadi termasuk emas, perak, serta uang atau harta yang lain mereka banggakan. Jadi bukan lagi Tuhan yang dibanggakan, bukan lagi Tuhan yang diandalkan, bukan lagi Tuhan yang menjadi pusat ya kehidupan mereka, tetapi yang menjadi pusat hidup mereka adalah harta duniawi, harta kekayaan. Nah, sekarang ini juga ya orang-orang Kristen banyak yang ya sudah terpengaruh dengan hal-hal seperti itu. Ya, karena memang tidak dipungkiri karena ya kehadiran kita di tengah-tengah bangsa yang beda kepercayaan imannya bisa terpengaruh. Oleh karena itu firman Tuhan dengan tegas ya menyampaikan kepada kita supaya kita tidak boleh membanggakan harta kita. Amin. Tidak boleh. Coba kita lihat dulu di dalam kitab Amsal. Amsal pasal yang ke 11 ayat 4. Kita baca di sana. Ya, Amsal kita baca. 2-3 ya. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Amin. Jadi firman Tuhan katakan bahwa harta yang menjadi kebanggaan orang itu tidak bisa melepaskan kita, menyelamatkan kita. Tapi yang menyelamatkan kita apa? Kebenaran. Nah, kebenaran. Jadi orang Israel, orang Yehuda pada saat itu mereka tidak lagi membanggakan kebenaran yang harus ditaati, yang harus dituruti, sehingga membuat mereka congkak sombong, yang membuat mereka fokus kepada harta. Itu mereka banggakan, bukan lagi Tuhan, bukan lagi Tuhan. Nah, bagi kita anak Tuhan, yang kita banggakan adalah Yesus. Amin. Coba sama-sama kita katakan. Yang saya banggakan adalah Yesus. 2-3 ya. Yang saya banggakan adalah Yesus. Nah, itu banggaan kita adalah Yesus. Dia harta kita. Bukan berarti kita butuh harta itu. Tapi kalau Tuhan memberkati kita harta, jangan sampai itu kita banggakan. Jangan sampai itu membawa kita lupa Tuhan. Jangan sampai itu membawa kita jauh daripada Tuhan. Jangan sampai harta itu memisahkan kita daripada Tuhan. Mengandalkan harta itu. Dan perhatikan, hari-hari ini dan yang dibangun oleh kuasa gelapan hari ini adalah termasuk ya kelompok antikris yang bekerja sekarang adalah menghimpun kekayaan dunia ini supaya mereka bisa menguasai dunia ini. Nah, jadi kekayaan dunia ini sedang mereka kuasai sekarang. Tapi anak Tuhan, kalau kita diberkati, biarlah keuangan kita pakai untuk mendorong kita lebih sungguh-sungguh hidup berkenan kepada Tuhan. Amin.
beli tanah bangun gereja. Amin. Nah, kemarin saya ngomong sama anak saya, bang, itu ada rumah di dekat kita. Apa itu? Murah. Nah, beli bang. Wah, tidak punya uang. Ya, di sini ada rumah yang memang mereka pindah ke Jakarta, cukup murah memang, 300 juta. Kita udah tinggal. Kalau misalnya itu kita beli, jadi ini khusus untuk gereja kan, karena kita keluarga bisa tinggal di sana. Nah, tapi saya bilang belum punya uang katanya. Apa-apa, doakan. Kenapa kalau kita mati itu kita tidak bawa? Amin? Tidak bawa. Jadi harta kita tidak boleh banggakan. Yang kita banggakan adalah hanya Yesus. Karena kita bangga Yesus, maka kita taat akan firman-Nya. Kalau kita membanggakan harta duniawi, maka perhatian kita, pikiran kita fokus ke sana. Sehingga kita tidak lagi mentaati firman Tuhan. Sehingga perilaku, kebiasaan-kebiasaan buruk orang-orang yang tidak seiman, yang tidak sepaham, yang tidak seyakinan dengan kita, akhirnya kita ikut-ikutan mencontohnya. Ini bahaya. Orang Israel ini menjadi penyebab mereka tidak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan katakan, bunuh mereka, tapi tandai huruf T kepada orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Amin. Oleh karena itu Tuhan, mari hari ini kita belajar sungguh-sungguh pada Tuhan. Waktu-waktu yang ada itu sebagai proses, sebagai ujian buat kita, apakah kita sungguh-sungguh atau tidak. Kalau kita sungguh-sungguh, Tuhan sedang menandai kita sebagai anak Tuhan yang akan dilindungi, akan disertai, dan akan berkati oleh Tuhan. Amin. Akan ditandai huruf T. Dan huruf T itu lambang salib Kristus. Amin. Salib Kristus. Pada zaman itu memang Yesus belum datang. Tapi Tuhan sudah berbicara kepada Yeskiel, kepada mereka, tandai mereka dengan huruf T. Dan jangan singgung. Coba kita baca sebagai ayat terakhir. Ya, Yeskiel pasal 9 tadi, ayat pertama sampai ayat 5. Sebagai ayat terakhir. Kembali kepada ayat tadi ya. Yeskiel pasal 9 ayat 1 sekarang sampai ayat 5 ya. Kita baca 2, 3 ya. Lalu aku mendengar dia berseru dengan suara yang nyanyi, maju kemari, hai yang harus menjalankan hukuman atas kota ini, masing-masing dengan alat pemusnah di tangannya. Lihat, 6 orang laki-laki datang dari jurusan pintu gerbang atas yang menghadap ke utara, masing-masing dengan alat pemukul di tangannya. Dan 1 orang di antara mereka berpakaian lenan, dan di sisinya terdapat suatu alat penulis. Mereka ini masuk dan berdiri di samping mesbah lembaga. Pada saat itu kemuliaan Allah Israel sudah terangkat dari atas kerub, tempatnya semula ke atas ambang pintu bait suci, dan dia memanggil orang yang berpakaian lenan dan yang mempunyai alat penulis di sisinya. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan keji yang dilakukan di sana. Dan kepada yang lain-lain aku mendengar dia berfirman, ikutlah dia dari belakang melalui kota itu dan pukullah sampai mati. Janganlah merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan. Puji Tuhan. Jadi anak Tuhan, itulah orang Israel yang tidak sungguh-sungguh, yang mereka pertama tadi menyembah dewa Tamus, membanggakan harta kekayaan. Ya, lalu yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi yang membanggakan dengan harta kekayaan. Lalu yang pertama tadi, orang Israel berkata mereka menganggap tidak ada Tuhan. Ya, mereka berkata tidak ada Tuhan. Tuhan tidak melihat. Sehingga mereka hidup seenaknya sendiri. Itulah membuat mereka tidak sungguh-sungguh. Tetapi orang yang sungguh-sungguh, mereka ditandai huruf T. Dan mereka dilindungi Tuhan.
mereka dijaga oleh Tuhan, mereka tidak ikut dimusnahkan oleh Tuhan. Mereka mengalami kemuliaan dan pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang hidup sungguh-sungguh taat firman Tuhan. Mereka masih percaya kepada Tuhan, tidak mau percaya kepada dewa-dewa, kepada penolong apapun. Mereka masih membanggakan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka tidak mau membanggakan harta. Walaupun harta kami tidak punya, tapi kami punya Yesus. Mereka ditandai huruf T. Oleh karena Tuhan, mari saya percaya hari inilah akhir zaman, inilah akhir zaman, di mana dunia ini akan berakhir. Tuhan sedang menandai kita huruf T. Amin. Saya percaya anak Tuhan ditandai dengan huruf T ini akan disempurnakan Tuhan, sehingga tidak masuk pada zaman antikristus. Ya, biarlah kita yang hadir pada pagi hari ini anak Tuhan yang ditandai huruf T, karena kita sungguh-sungguh dalam Tuhan. Doa mereka. Kita berkata, nyanyikan pujian kita berkata, peganglah tanganku Roh Kudus. Biarlah hari-hari ini kita berpengaruh dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Kita punya prinsip. Peganglah tangan Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari. Tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Amin. Haleluya. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Katakan dari dalam, peganglah tanganku Roh. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan, mengikuti jalan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Haleluya. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Dalam amin simfoni indah, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang Yesus namanya.
beri menang. Yesus namanya, sekali katakan, nama yang beri menang hanya Yesus, Tuhan Raja dan segala. Amin. Yang beri menang, Yesus namanya. Bapak kan berdoa. Haleluya. Bapa kami yang berada di kerajaan Amin. Surga yang mulia, Tuhan, mengucapkan puji dan syukur ya Tuhan atas berkat-Mu, penyertaan-Mu, Ya. pembinaan kepada kami Tuhan, sehingga kami pada ini dalam keadaan sehat Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami ucapkan puji dan syukur ya Tuhan. Amin. Tuhan, kami yang baru saja mendengarkan firman firman-Mu Tuhan, tolong Tuhan, ajari kami Tuhan, buka hati kami Tuhan, agar kami dapat mengerti semua kebenaran firman-Mu Tuhan, dapat kami lakukan untuk kehidupan kami Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami ucapkan puji dan syukur ya Tuhan. Tuhan, kami sebentar lagi akan pulang Tuhan. Tolong berkati kami sampai rumah dengan selamat Tuhan. Semuanya aku serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, sebentar kita akan akhiri ibadah kita. Ya, hari ini, minggu depan, hari itu ya, Idul Fitri ya. Ya, Idul Fitri biarlah anak Tuhan tetap ya. Hari Selasa ada ibadah ya Pak ya? Tidak ada. Tidak ada? Saya tidak. Mau libur dulu? Ya. Oh iya. Tapi Ya. bisa. Ya, puji Tuhan. Ya, Selasa ibadah kita di mana di Kacung libur dulu ya. Ya. Ya, sekarang ini dulu kita ibadah mulai setengah 8 ya. Ya. Tapi setengah narubah jadi jam 8 karena ya cuma kita yang Pak Edi yang ada anak aja dibilang kalau jam 8 gimana Pak? Ya Bapak jam 8 ya, kalau sudah datang ya, ya kita doakan. Coba kita menyesuaikan dan ibadah jam 8 ya Pak ya. Ya, ibadah tempat ini jam 8 sampai selesai. Ya, baik, mari kita bangkit diri, kita akan akhiri ibadah kita.